pemirsa, senang sekali saya Niputin Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin mengadakan pertemuan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia pada Rabu 25 April 2024. Kegiatan yang berlangsung di lantai 6 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin ini menginisiasi adanya kerjasama strategis antara Universitas Hasanuddin dengan LPSK RI. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Kepala Biro Hukum Kerjasama dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Sriana SHLLM DFM, beserta tim menyambangi Universitas Hasanuddin dalam rangka menghadiri pertemuan yang membahas audiensi perpanjangan kerjasama. Pertemuan ini berlangsung di lantai 6 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin pada Rabu 25 Maret 2024. LPSK sendiri merupakan lembaga non-struktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lingkup perlindungan LPSK mencakup semua tahap peradilan pidana agar saksi dan atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Dalam menjalankan perannya, LPSK perlu melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, salah satunya dengan Universitas Hasanuddin. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Humas LPSK RI, Sriana SHLLM DFM. Pertama kami terima kasih kepada Pak Wakil Rektor memberikan kesempatan kepada LPSK. Kami merupakan lembaga negara bentuk dengan undang-undang diberikan mandat untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, korban, termasuk juga ada saksi ahli, terlapor, dan juga whistleblower. Nah, peran perguruan tinggi termasuk Universitas Hasanuddin ini kami sangat anggap penting karena dengan dunia pendidikan selain akan membentuk bagaimana para akademis yang nanti akan praktek di lapangan, kami juga mengharapkan nanti tugas-tugas LPSK itu juga akan ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Nah, apalagi sekarang ada undang-undang baru, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itulah kami menganggap penting karena Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan LPSK meminta kami untuk memberikan penguatan bagaimana kami bisa bekerjasama dengan kampus-kampus untuk melakukan pencegahan dan juga perlindungan ketika ada kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual. Tentu kami sebagai lembaga negara yang punya concern terhadap perlindungan saksi dan korban, kita tidak tahu peristiwa pidana bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Nah, itulah kami menjalin kerjasama dengan Unhas, bagaimana nanti ketika kami membutuhkan dukungan layanan, sebagai contoh kami ada namanya layanan medis ya, nanti kami akan berjejaring dengan kampus-kampus dan juga rumah sakit di Unhas. Ketika ada korban yang kami perlu melindungi, kami sudah ada MOU. Kemudian ada layanan psikologis. Kami juga nanti bisa memanfaatkan entah alumni, entah dari kampus. Ketika ada layanan psikolog, kami juga bisa memberikan layanan. Termasuk kami belum punya perwakilan di Makassar ya. Nanti ketika ada tugas pendampingan, kami juga bisa melalui kerjasama ini, kami akan dikeluarkan surat tugas, tolong dampingi terlindung kami. Sehingga kami akan memberikan layanan lebih cepat. Nah, tentu dengan kerjasama ini kami berharap nanti akan ada sambutan baik dari Unhas sehingga nanti akan terjadi kolaborasi dan juga sinergitas dalam rangka mewujudkan keadilan yang bagi masyarakat khususnya korban tindak pidana. Mungkin itu gambaran umum yang kami akan lakukan ke depan. Rencana kerjasama ini mendapatkan sambutan yang baik dari Universitas Hasanuddin. Mewakili Universitas Hasanuddin, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Engineering Adi Maulana STMPhil, menyatakan kesediaan Unhas untuk menjalani berbagai bentuk kerjasama ke depannya. Tak hanya dalam bentuk perlindungan langsung kepada para sivitas akademika Unhas, tetapi kerjasama yang dijalin juga bisa berbentuk sosialisasi untuk meningkatkan literasi hukum sivitas akademika Unhas. Iya, jadi seperti yang tadi Pak Nana sudah jelaskan, ya bahwa kerjasama dengan Unhas itu kami sambut dengan baik. Kenapa? Karena Unhas sendiri menganggap LPSK ini adalah salah satu mitra strategis untuk kemudian bisa mengimplementasikan dan bisa mencapai visi misi Unhas sebagai kampus yang inklusif. Ya, kita sudah tahu Pak Rektor sudah membentuk Satgas PPKS ya, dan kedepannya tentu saja tadi Pak Nana juga menjelaskan ya kedepannya nanti akan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan LPSK ini yang kemudian bisa dikerjasamakan dengan Unhas dari Fakultas Kedokteran, dari Psikologi ya, kemudian juga tentu saja di Unhas ini kan banyak sekali profesor-profesor yang
sering menjadi saksi ahli. Nah, dengan adanya LPSK nanti ini ya tentu kami udah punya satu lembaga yang kemudian bisa melindungi kami juga nantinya gitu ya. Nah, karena kedepannya kadang-kadang kami menjadi saksi ahli, tapi ada juga sedikit ketakutan begitu untuk memberikan penjelasan yang sesuai dengan keilmuan. Karena barangkali mungkin tekanan-tekanan dan sebagainya. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harapkan dengan adanya LPSK ini, ya kerjasama dengan Unhas itu dalam bentuk katakanlah mungkin sosialisasi. Banyak sekali aturan-aturan yang kami juga di Unhas ini belum terlalu memahami. Nah, dengan adanya kerjasama ini nanti, ya tentu saja LPSK akan sering datang ke Unhas memberikan sosialisasi sehingga literasi hukum ya di masyarakat kampus Unhas itu nanti akan meningkat ya dan terus membaik. Nah, sehingga kita harapkan kita nanti akan menuju negara yang memang betul-betul berlandaskan dengan hukum dan berkeadilan. Ya. Sekali lagi kami menyambut sangat baik kerjasama ini dan semoga akan banyak MOU nanti ini, pembicaraan draft MOU ini nanti akan diikuti dengan penandatanganan MOU dan setelah itu ada PKS, penandatanganan PKS dan kemudian ada implementasi. Ya, saya kira kami sangat-sangat mengapresiasi LPSK ya untuk kerjasamanya ini. Terima kasih. Kabar gembira bagi seluruh sivitas akademika Unhas. Kerjasama yang dijalin Unhas dengan LPSK akan mencakup hingga ke program Kampus Merdeka, bahkan hingga ke formasi CPNS. Hal ini diungkapkan oleh Sriana yang akrab disapa Nana sebagai gerbang menuju peluang-peluang lainnya yang dapat diperoleh sivitas akademika Unhas. Mungkin nambahin dikit. Jadi kerjasama juga ada keberlanjutan kerjasama dalam bentuk selain kegiatan yang kami lakukan, kami juga terbuka dalam rangka Merdeka Belajar atau Prof. Ya, kami MBKM. juga MBKM ya, kami menerima. Silakan ketika ada teman-teman mahasiswa nanti ditugaskan oleh kampus mau magang di LPSK, kemudian mau juga penelitian di LPSK, kami sangat terbuka. Bahkan nanti ketika ada formasi, tahun ini kami juga akan buka sekitar 200 CPNS, Prof. Okay. Jadi kalau ada alumni yang mau daftar, apalagi udah pernah pengalaman LPSK, welcome. Okay. Jadi ini juga membuat jejaring dengan MOU ini kan kami terbuka ya. Jadi untuk para mahasiswa, mahasiswi yang tertarik untuk magang maupun penelitian, karena LPSK ini kan banyak tematik yang banyak. Ada restitusi, kemudian ada bagaimana nanti cara menghitung, ada juga pendampingan dan yang lain. Jadi nanti tema-tema ini terserah mahasiswa mau fokus di bidang apa, mau kompensasi juga ada. Sehingga kami sangat terbuka, welcome, dengan kerjasama kita akan lebih akrab. Gitu tambahnya, jadi feel free silakan. Jadi ada menjadi gerbang ya bagi... Betul, ada gerbang, ada juga jembatan, silahkan dilewati, dilalui untuk menuju gerbang yang lebih cerah. Ya. Oke. Terima kasih. Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan kerjasama dan sinergi yang positif dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Universitas Hasanuddin. Iva Syarahman, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Pemirsa, menuju Disnatalis 63 FISIP Unhas, para panitia penyelenggara mengadakan talk show yang menghadirkan Ketua KPU dan 2 mantan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk berdialog bersama, membahas penyelenggaraan pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dari masa ke masa. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin menggelar sharing session alumni yang bertemakan membaca penyelenggaraan Pilgub Sulawesi Selatan dari masa ke masa. Kegiatan ini digelar di Aula Profesor Syukur Abdullah pada Kamis 25 April 2024. Kegiatan ini dimoderatori oleh Muhammad Herul Ansar, dosen FISIP Unhas, dan menghadirkan 3 pemateri hebat. Ketua KPU Sulsel periode 2008-2013, Dr. Jayadinas Esos MSI, Ketua KPU Sulawesi Selatan periode 2013-2018, Dr. Iqbal Latif MSI, dan Ketua KPU Sulawesi Selatan periode 2023-2028, Hasbullah Esos MKesos. Akhir Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah melakukan launching pilkada untuk 38 provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Candi Prambanan. Saat ini, masing-masing provinsi sebagaimana tahapan pemilu sedang berada dalam proses rekrutmen PKK. Hasbullah Esos MKesos menegaskan bahwa tema untuk pilkada kali ini adalah Pilkada untuk Kita, tema yang dianggap relevan dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Hasbullah Esos MKesos juga menjelaskan terkait harapan untuk pilkada November nanti. Kita bagaimana memenuhi semua tahapan pemilu sebagaimana
yang dipersyaratkan sebagaimana yang diatur terkait dengan tingkat partisipasi pemilih yang kita target, semoga bisa lebih baik daripada tingkat partisipasi sebelumnya. Partisipasi sebelumnya 77 apa 79, ya semoga tingkat partisipasi pemilu pada pilkada pada saat 27 November mendatang itu 2024 bisa mencapai 80%. Ketua KPU Sulsel Hasbullah Essos M. Kesos juga membagikan pendapatnya mengenai golput. Golput itu hak para pemilih sesungguhnya, tapi kami tidak sarankan karena kenapa? Partisipasi pemilih itu penting dalam setiap agenda politik. Karena kenapa? Teman-teman golput bisa saja memilih untuk golput, tapi pada konsekuensinya nanti jangan protes dong. Karena kan Anda nggak ikut memilih, nggak tentukan pemimpin teman-teman. Makanya kalau kami sarankan kepada teman-teman golput yang terbiasa golput untuk konsekuen sebaiknya ikut terlibat dalam partisipasi pemilu ke depan. Karena kenapa? Partisipasi beliau, mereka semua itu kita harapkan untuk memilih pemimpin yang lebih baik. Sharing session berlangsung dengan cukup menarik, tidak hanya memberikan informasi tetapi juga membangun interaksi yang hangat antara para pemateri dan peserta kegiatan. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Indi Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.